Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di Lion Kids Philadelphia Medan, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, dan jangan lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Baik, hari ini adik-adik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dalam Kejadian 38. Dan sebelumnya kita harus berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk membaca firman ini, supaya ketika kita membaca firman Tuhan, kita bukan hanya sekadar membaca, tetapi kita juga harus menaatinya. Baik adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dalam membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap pikiran dan hati kami, agar ketika kami membaca, kami dapat mengerti dan dapat menaati firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca dalam Kejadian 38. Dan dalam Kejadian 38 itu ada 30 ayat ya adik-adik. Jadi kita harus membaca dari ayat 1 dulu ya. Baik, ini mengenai Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Ayat 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak memberikan juga kepada Shela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan yang sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya,
Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Lalu ia bertanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada, kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap, meterai, serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Baik, hari ini itu saja firman Tuhan kita. Kita akan melanjutkan besok hari, yaitu dalam Kejadian 39. Baik adik-adik, semuanya diberkati, amin. Kita akan berdoa untuk menutup pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini ya. Bapa yang di surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Engkau telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus di hari-hari ke depan Engkau menambah-nambahkan hikmat kepada kami, dan juga Engkau memberikan kami kekuatan dan kesabaran dalam membaca firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus, Engkau akan membuka jalan-jalan yang tidak terbuka, Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap aspek kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah di Indonesia, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati presiden dan para menteri yang bekerja untuk membangun kemakmuran bagi bangsa dan negara, Tuhan Yesus. Biarlah dalam pekerjaan-pekerjaan mereka nama-Mu yang dimuliakan, dan banyak orang di dunia ini yang akan diberkati oleh pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, hamba tidak lupa berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus, yang membaca atau yang tidak membaca Alkitab, Tuhan. Kiranya Engkau
membuka hati mereka lebar dan pikiran mereka juga Tuhan Yesus untuk memiliki kerinduan dalam membaca firman-Mu. Engkau juga mengurapi mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus dalam apapun yang mereka kerjakan dan apapun yang mereka katakan dapat menjadi terang dan garam bagi orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak ini agar ketika mereka dewasa mereka dapat menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Engkau dan di hadapan orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba Tuhan mendeklarasikan bahwa anak-anak ini akan diberkati, akan diurapi lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, itu saja ya untuk hari ini. Sampai jumpa besok pagi dan jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab ya. Terima kasih, haleluya, shalom.